Karena itu, yuk adik-adik kita sama-sama angkatkan pujian Oh Sukacitaku. Sambil bangkit berdiri ya, dengan penuh semangat. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami boleh beribadah walaupun secara online. Tuhan berkati ibadah hari ini dari awal sampai akhir. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Cek Olive, Elsa memang punya tebak-tebakan nih. Wah, apa tuh Elsa? Fit apa yang beri damai? Vitamin A. Salah. Vitamin C. Bukan. Jadi vitamin apa? Jawabannya adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan sangat dibutuhkan oleh kita. Karena itu, yuk adik-adik kita mau mempersiapkan hati kita untuk mengenalkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Sing
Inggrisnya school. Stick untuk bahasa Inggris dari tongkat. Hai kids, selamat datang di Glosa Day School. Yuk mari kita terus semangat. Yeay, keren kan pantun dari contoh Rere. Hari ini Losa Rere juga mau ajakin kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo, siapa yang udah siap? Angkat tangan. Losa Rere udah siap banget untuk menceritakan firman Tuhan hari ini, karena kisah hari ini sangat seru, penutup dari rangkaian kisah tentang integritas. Nah, adik-adik, integritas itu apa? Masih inget gak nih? Nanti di akhir daripada firman Tuhan, Losa Rere mau ajak setiap kita kembali mengoreksi, melihat atau kita sudah mengingat tentang integritas dan berusaha untuk melakukannya. Aduh, gak sabar banget nih Losa Rere. Kalau gitu, Losa Rere mau ajakin kita siapin hati dan pikiran dulu ya, supaya kita bisa sama-sama makin mantap untuk mendengarkan firman Tuhan. Let's pray together. Bapa yang ada dalam surga, kami saat ini datang ke hadapan-Mu. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bersuka cita karena Tuhan terus menuntun kehidupan setiap kami. Hari ini kami mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan kami juga boleh mendapatkan kebenaran untuk boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kalau kemarin Losa Rere udah cerita tentang Yusuf, dan minggu kemarinnya lagi itu tentang Bapak Daniel, hari ini Losa Rere mau cerita juga tentang beberapa orang bapak sih, tetapi ada poin khususnya itu pada satu orang bapak. Losa Rere gak yakin sih adik-adik tahu nggak, tapi semoga adik-adik tahu ya orang yang Losa Rere maksud dengan satu cerita yang akan Losa Rere ceritakan secara khusus kepada adik-adik. Sudah mau mendengarkan belum nih? Coba yuk kita buka dulu telinga kita masing-masing, kita duduk yang baik, jangan pakai mainan lagi ya. Kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan. Kisah ini adalah kisah dari seorang bapak yang bernama Naaman. Sebentar ya adik-adik, ada yang tahu gak sih siapa Bapak Naaman? Bapak Naaman adalah seorang tentara komandan dari pasukan khusus ya. Jadi dia itu pertama kali nggak percaya sama Allah. Nah, tapi dia mendapatkan sebuah sakit kulitnya. Karena dia sakit itu, dia mendengar dari para pelayannya tentang seorang hamba Tuhan yang sangat-sangat punya ketekunan dalam berdoa, dan kalau orang-orang datang kepada hamba Tuhan tersebut, dia pasti mendapatkan pertolongan dan Tuhan pasti akan mendengarkan doanya. Akhirnya Naaman meminta izin kepada raja untuk datang kepada hamba Tuhan tersebut. Dia datang dengan maksud untuk meminta pertolongan supaya dia bisa disembuhkan dari sakit kulitnya ini. Aduh, bayangin ya, jadi sakit kulit itu gak perlu banget, dulu belum ada salep dan lain sebagainya. Jadi dia harus benar-benar menahan dirinya dari sakit kulit tersebut yang pasti sangat membuat dia gak nyaman untuk beraktivitas. Dan mungkin Bapak Naaman juga akan malu kalau dilihatin bawahannya dengan sakit kulit tersebut. Padahal dia seorang yang gagah perkasa dan dia banyak memenuhi banyak perang. Tapi dia harus mengalami sakit kulit. Kira-kira Bapak Naaman ini datang ke hamba Tuhan yang mana ya? Apa? Losa Rere? Bukan. Losa Rere belum ada di zaman itu adik-adik. Siapa? Contoh Daniel. Contoh Daniel juga belum ada. Kira-kira hamba Tuhannya itu siapa ya? Nabi yang jadi utusan daripada Allah untuk menjadi pengingat dari bangsa Israel di masa itu adalah Elisa. Ya, Elisa. Akhirnya Naaman datang ke rumah Elisa. Dalam pertemuan itu, kira-kira mereka ngobrolin apa ya? Apa yang disuruh oleh Elisa kepada Naaman supaya Naaman
yang begitu hebat. Namun aku harus mengalami sakit. Ya, aku pun harus mencari seorang hamba Tuhan yang akan menyembuhkan aku. Dan aku mendengar daripada setiap para pelayan yang ada seorang yang bernama Elisa namanya. Akhirnya aku pun harus pergi ke sana dan memohon izin kepada raja. Akan kuceritakan bagaimana lengkapnya. Simak baik-baik ya adik-adik yang terkasih. Ketika aku sudah sampai di rumah Elisa, Elisa tidak menemui aku. Elisa malah menyuruh seorang hambanya yang bernama Gehazi untuk datang kepadaku. Tuan, Naaman, Elisa menyuruhku untuk memberikan pesan ini kepada Tuan Naaman. Mandilah sebanyak 7 kali di sungai Yordan, dan nanti engkau akan pulih dari sakit penyakitmu. Bagaimana mungkin Elisa tidak ingin menemui aku? Tuan, hanya itu pesan daripada Elisa yang bisa kusampaikan. Kiranya Tuan bisa melakukan apa yang dipesankan Elisa tersebut. Ingat, mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Aduh, bagaimana mungkin Elisa ini tidak ingin berjumpa dengan aku? Aku ini komandan tentara perang. Bagaimana mungkin dia harus menyuruh aku mandi di sungai Yordan? Banyak sungai lain. Sungai di Damsyik begitu banyak dan begitu bagus. Mengapa harus di sungai Yordan? Baiklah. Aku akan menuruti perintah daripada Elisa. 1 kali. Aku belum juga tahir. 2 kali. Bagaimana mungkin? 3 kali. 4 kali. 5 kali. 6 kali. 7 kali. Wah, benar. Benar, aku pulih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku akan percaya kepadamu. Benar, Engkau Tuhan yang hebat. Engkau Tuhan yang dahsyat. Aku harus kembali kepada Elisa dan berterima kasih kepadanya. Terima kasih. Akhirnya aku kembali kepada Elisa. Aku ingin memberikan uang kepadanya sebagai hadiah tanda terima kasihku. Bapak Elisa, terimalah Elisa. Aku memberikan dengan kesungguhan hati. Terima kasih. Tapi saya tidak bisa menerima pemberianmu. Aku adalah hamba Tuhan. Aku melayani Tuhan dengan segenap hatiku. Pulanglah engkau, Naaman. Ya, begitulah. Elisa tidak menerima apa yang aku ingin berikan kepadanya. Namun dalam perjalanan pulang, Gehazi menyusulku. Naaman, Tuan Naaman. Ada apa, Gehazi? Elisa menyuruhku untuk datang kepadamu dan meminta sedikit uang untuk diberikan kepada orang. Baiklah. Berapa yang kau minta? Ya, beberapa keping. Baiklah, ini aku berikan kepadamu. Terima kasih Tuan Naaman, terima kasih. Dan ternyata Gehazi menerima apa yang diberikan daripadaku. Di manakah engkau, Gehazi? Ya Tuan.
Dari mana engkau? Aku tidak dari mana-mana, aku dari tadi di sini saja. Engkau telah berbohong, Gehazi. Aku tahu engkau telah menyusul Naaman dan meminta kepingan uang. Dan engkau berkata tidak jujur di hadapanku dan di hadapan Tuhan Allahmu. Maka saat ini engkau akan menerima semua sakit penyakit yang tadinya Naaman telah derita. Oh tidak. Wah, adik-adik, ternyata tadi Bapak Gehazi sebagai hamba daripada Elisa ngelakuin hal yang bad banget ya. Padahal Elisa udah bilang dia gak mau menerima uang yang diberikan oleh Naaman. Sekalipun itu cuma ucapan syukur daripada Naaman. Elisa tetap bilang saya gak mau terima karena saya adalah hamba Tuhan. Saya melayani Tuhan bukan untuk uang. Wih, tapi Gehazi sebagai hamba daripada Elisa, dia harus lari terus bilang bahwa nama daripada Elisa untuk meminta jatah dari Naaman. Aduh adik-adik, itu gak bener banget ya. Padahal tadi dia juga udah dengar sendiri dari mulut daripada Elisa bahwasannya Elisa gak mau terima uang yang dikasih dari Naaman. Memang Gehazi ini akhirnya dia mendapatkan hukuman daripada Allah karena dia sudah melakukan hal yang tidak benar, hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Itu dosa adik-adik. Mungkin kita melihatnya ya itu wajar saja karena Gehazi juga menyampaikan pesan daripada Elisa kepada Naaman. Tetapi sebenarnya itu bukan hal yang tepat loh adik-adik. Karena bagaimanapun Elisa udah bilang dia gak mau menerima sekeping uang pun dari Naaman. Tapi Gehazi gak suka akan hal tersebut. Dia malah tadi ngapain? Lari terus minta uang. Aduh, itu malu banget adik-adik. Kita gak boleh seperti itu. Kalau kita nanti, kalau sudah besar, kita dipercayakan sesuatu hal, maka kita harus menjaga kepercayaan tersebut. Gehazi dipercaya sebagai hamba daripada Elisa untuk menyampaikan pesan tertentu. Tetapi bukan berarti dia memperoleh hak untuk mendapatkan uang daripada orang-orang yang dilayani dari Elisa. Kalau kita nanti tak udah besar ya adik-adik, kita tuh akan diberikan kepercayaan banyak oleh orang-orang dalam hal pekerjaan, dalam hal studi, apalagi berkaitan dengan uang. Maka kita harus menjaga integritas kita supaya kita tidak main-main dengan uang. Adik-adik, dalam kehidupan di dunia ini, uang itu bukan segalanya. Walaupun orang-orang berkata uang itu dibutuhkan untuk membeli banyak hal. Tidak adik-adik, yang menjadi kesegalanya adalah Tuhan kita. Tuhan kita yang memberikan berkat dan mencukupkan hidup kita. Maka setiap kita pasti akan dicukupkan oleh Tuhan. Kita gak perlu khawatir untuk makan, minum, dan lain sebagainya. Karena itu, kalau kita udah tahu hal tersebut adik-adik, kita harus menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang-orang banyak kepada kita. Dengan sikap tadi, kalau orang lain gak lihat, kita harus tetap melakukan apa? Hal yang jujur dan benar, baik di dalam perkataan kita ataupun di dalam perbuatan kita. Gehazi waktu di depan daripada Elisa, dia menyetujui untuk tidak memiliki uang atau meminta uang. Tetapi waktu Elisa nggak ada, dia ngumpet-ngumpet pergi, lari ngejar Naaman untuk dapetin uang. Wah adik-adik, ingat ya, itu contoh daripada orang yang tidak berintegritas. Waktu di depan Elisa dia ngangguk-ngangguk setuju. Tapi waktu nggak ada Elisa, dia malah kejar Naaman bilang, weh Naaman. Adik-adik, jangan sampai kita demikian ya. Kita harus jadi anak-anak Tuhan yang menjaga hati kita, dan juga kita harus menjaga perkataan kita, dan juga kita harus menjaga perbuatan kita. Semuanya sama.
apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan dalam hati, apa yang akan keluar daripada mulut kita, itu juga harus sama dalam perbuatannya. Disitulah kita akan menjadi orang-orang yang berintegritas. Saudara yakin kalau adik-adik terus berjuang dari kecil, nanti adik-adik waktu udah besar seperti saudara, seperti papa mama adik-adik, seperti ama akong adik-adik, adik-adik akan tetap mendapatkan integritas. Mau nggak? Mau dong, karena kita akan mendapatkan kepercayaan daripada orang banyak. Dan itu lebih penting, apalagi kita akan dipercaya sama Tuhan. Iya kan Tuhan? Tuhan kita bakal seneng banget kalau kita itu jadi orang-orang yang dipercaya. Apa yang kita perbuat, apa yang kita omongin, semuanya sama. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama terus berjuang dalam integritas. Jadi integritas adalah memilih untuk terus berkata jujur dan juga melakukan yang benar dalam perkataan dan juga dalam perbuatan kita. Oke adik-adik, Lausrere mau ajak setiap kita menjawab beberapa pertanyaan yang akan muncul di layar ini. Nanti jawabannya adik-adik bisa kirimkan melalui WA grup yang ada di Glow Sunday School ataupun secara jalur pribadi chat kepada Lausrere atau Lause yang lainnya. Jangan lupa ya adik-adik, kita sama-sama terus aktif mengikuti kebenaran firman Tuhan. Asik banget ya Lausrere hari ini. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini udah selesai nih Lausrere beritakan. Lausrere mau ajak setiap kita berdoa yuk, memohon pertolongan Tuhan supaya kita bisa jadi pelaku firman Tuhan. Let's pray together. Bapa yang ada dalam surga, kami sungguh bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Gehazi, Naaman dan juga Elisa. Kami bersyukur untuk mereka yang boleh menjadi pelaku firman Tuhan, dan kami juga mau belajar untuk tidak menjadi seorang Gehazi yang tamak, yang tidak berintegritas. Kami mau terus mengikuti kebenaran firman Tuhan. Kami mau meneladani Naaman dan juga meneladani Bapak Elisa yang boleh terus takut akan Tuhan, yang boleh mengaku tentang Tuhan adalah Allah di atas segala Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu dalam studi, dalam kehidupan sehari-hari, pertumbuhan iman, kehidupan orang tua mereka dalam masa-masa saat ini. Tuhan, biarlah Engkau yang terus boleh cukupkan apa yang mereka butuhkan. Dan kami juga berdoa Tuhan, terus memohon belas kasihan-Mu di tengah kondisi pandemi saat ini. Biarlah Tuhan yang boleh menyelesaikan masalah demi masalah yang terjadi, dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh campur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi dalam ibadah Glow Sunday School GKY Kebun Jeruk. Selamat berbuah, selamat hari Minggu, semangat untuk sekolah besok ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.